Selamat pagi Pak Bambang Rukmojatmiko SSI MM, dan selamat pagi juga teman-teman sekelas. Kami dari kelompok 2 analisa ekonomi jangka panjang dengan topik kebijakan moneter yang beranggotakan Benedict Triksi, Fidel Jonathan Kontaria, Michael Putra, Moriki Abdul Aziz, dan Veronica Juliana. Latar belakang pemilihan topik kami adalah kebijakan moneter merupakan suatu hal yang krusial untuk dipahami, sebab tugas dan tujuannya yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Dengan pentingnya peran dari kebijakan moneter itu, kami ingin memperdalam dan lebih lagi mengenal tentang kebijakan moneter. Alasan kelompok membahas topik kebijakan moneter merupakan hal yang paling menarik, sebab kebijakan ini dapat mengatur perekonomian suatu negara. Hal ini begitu krusial sebab keseimbangan ekonomi dapat tercapai dengan kebijakan moneter yang tepat. Tujuan membahas topik untuk memahami kebijakan moneter di Indonesia dan bagaimana kebijakan moneter dapat mengatasi suatu krisis dari ekonomi. Next. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara karena persediaan uang negara mempengaruhi banyak aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya. Tujuan adanya kebijakan moneter. 1. Menjamin stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara harus berjalan dengan terkontrol dan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui keseimbangan arus barang atau jasa dengan peredaran uang. Oleh karena itu, tujuan kebijakan moneter adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan dan penetapan terkait peredaran uang di masyarakat. Yang kedua, untuk mengendalikan inflasi. Agar inflasi dapat ditekan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan bertujuan untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga kesediaan uang di bank, sehingga salah satu tujuan kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi. Ketiga, untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Mengapa? Meningkatkan lapangan pekerjaan. Tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia berikutnya yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan. Soalnya stabilitas peredaran uang membuat aktivitas produksi meningkat. Dengan naiknya kegiatan produksi, maka diperlukan sumber daya manusia dalam pengelolaannya, sehingga hal ini mampu menyerap tenaga kerja yang menyediakan lapangan pekerjaan. Keempat, melindungi stabilitas harga barang di pasaran. Tujuan kebijakan moneter diharapkan mampu melindungi stabilitas harga di pasar. Ketika harga stabil, maka menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa mendatang, sehingga tingkat daya beli antar periode tetap sama. Yang kelima, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Kebijakan moneter tidak hanya berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi di dalam negeri saja, namun di luar negeri juga. Salah satu tujuan kebijakan moneter adalah menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui kestabilan jumlah barang ekspor dan impor yang sama besarnya. Oleh sebab itu, tak heran pemerintah sering melakukan devaluasi dalam hal ini. Yang keenam, mendorong pertumbuhan ekonomi. Seluruh dampak atas kebijakan moneter diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sebab demi mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai kesuksesan tiap komponen, misalnya seperti tersedia lapangan pekerjaan yang tadi, kontrol tingkat inflasi, dan juga aktivitas produksi dan permintaan barang, juga yang lainnya. Jenis-jenis kebijakan moneter di Indonesia. Kebijakan moneter ekspansif. Jenis kebijakan moneter ekspansif adalah jenis kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi. Dalam hal ini, tujuan utamanya adalah meningkatkan peredaran uang di masyarakat, sehingga roda perekonomiannya itu meningkat. Wujud dari kebijakan moneter ini melalui peningkatan pembelian sekuritas pembelian daerah oleh Bank Indonesia, penurunan suku bunga, menurunkan persyaratan, cadangan untuk bank. Dampak kebijakan ini tidak hanya merangsang kegiatan bisnis atau daya beli konsumen, tetapi juga mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Hal ini diwujudkan melalui penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku bunga bank, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank, berbalik terbalik dengan kebijakan moneter ekspansif. Next.
Lalu yang selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Seperti diketahui, kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi terhadap kontrol peredaran uang dan pertumbuhan ekonomi. Ukuran utama sebagai variabel makroekonomi yaitu tingkat pengangguran dan inflasi. Namun tak hanya itu, masih ada instrumen kebijakan moneter lainnya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan diskontro. Kebijakan diskontro merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank. Kondisi di mana bank Kondisi di mana bank-bank umum menjamin dana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral membuat peredaran jumlah uang teratur. Lalu yang kedua, ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka Bank Indonesia menurunkan suku bunga pinjaman. Sebaliknya, suku bunga kredit bank akan dinaikkan ketika peredaran uang harus dikurangi. Lalu operasi pasar terbuka. Ketika pemerintah mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah, maka yang dijadikan instrumen kebijakan moneter adalah operasi terbuka. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi peredaran uang, maka pemerintah menjual surat berharga. Sebaliknya, ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka pemerintah membeli surat berharga. Lalu, kebijakan rasio cadangan wajib. Instrumen kebijakan moneter adalah rasio cadangan wajib. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sementara bila cadangan kas uang harus ditambah, uang yang beredar di masyarakat ditarik dengan peningkatan suku bunga tabungan. Lalu penetapan suku bunga acuan. Dalam mencapai tujuan kebijakan moneter, maka Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengendalikan peredaran uang melalui suku bunga. Besaran suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menjadi acuan bank umum di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, instrumen kebijakan moneter adalah penetapan suku bunga acuan. Lalu imbauan moral. Terakhir, instrumen kebijakan moneter adalah imbauan moral. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku bank sentral menghimbau seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman. Dan ada juga contoh kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama, pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Pertama, contoh kebijakan moneter adalah Bank Indonesia mengadakan kredit langsung, pembelian kredit langsung kepada berbagai sektor atau proyek yang memerlukan dana secara mendesak. Hal ini dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar karena harus membiayai kegiatan dengan segera. Lalu yang kedua, penyediaan fasilitas overdraft. Saat Bank Indonesia membantu bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, maka hal ini termasuk contoh kebijakan moneter di Indonesia melalui fasilitas overdraft. Bantuan yang diberikan berupa pinjaman jangka pendek dengan suku bunga tinggi. Hal ini diharapkan mampu mengontrol peredaran uang agar tetap stabil. Lalu yang ketiga, penerbitan surat utang negara. Selanjutnya, contoh kebijakan moneter adalah menerbitkan uang surat negara. Dalam hal ini, pemerintah berusaha menghimpun dana dari masyarakat agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan. Dan yang terakhir, program intervensi rupiah. Program intervensi rupiah merupakan contoh kebijakan moneter di Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara proses pinjam-meminjam dana secara langsung di pasar uang antara bank dalam periode 7 hari. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung instrumen kegiatan operasi pasar terbuka. Contoh kasus mengenai kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama, masa demokrasi terpimpin pada tahun 1945 sampai 1950. Saat awal merdeka, Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi karena kondisi mata uang tidak terkendali. Salah satu faktor penyebabnya yaitu belum adanya mata uang tunggal yang berlaku. Saat itu, terdapat 3 mata uang yang dipakai, sehingga menyebabkan jumlah uang beredar menjadi banyak dan akhirnya terjadi inflasi. Beberapa kebijakan moneter diterapkan untuk menanggulangi krisis ini.
di antaranya dengan melakukan kegiatan diplomasi beras ke India dan membentuk planning board untuk penanggulangan inflasi. Selain itu, diterbitkan pula Oeyang Republik Indonesia agar hanya ada satu mata uang resmi dan penetapan Cosimo Plan sebagai upaya swasembada pangan. Next. Yang kedua, masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1957. Pada masa ini, ekonomi diserahkan kepada rakyat yang belum lama merdeka dan masih lemah ekonominya. Usaha-usaha kecil banyak yang mati karena tidak mampu bersaing. Upaya yang diambil untuk menanggulangi antara lain, penetapan gunting Syarifudin untuk memotong nilai uang NICA dan The Javas Bank menjadi setengahnya saja yang berlaku. Pada saat itu, pecahan Rp5 ke atas digunting menjadi 2 bagian. Guntingan bagian kiri berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula, sedangkan bagian kanan tidak berlaku sebagai alat pembayaran. Selain itu, pemerintah juga melakukan nasionalisasi The Javasi Bank menjadi Bank Indonesia dan penetapan sistem Indonesia Alibaba untuk membangun kerjasama antara pengusaha asing dan pengusaha lokal. Tiga, masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1967. Masa inflasi terus terjadi hingga masa demokrasi terpimpin. Sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959, berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan inflasi. Namun upaya ini belum berhasil. Salah satunya adalah upaya devaluasi nilai rupiah. Apakah itu? Devaluasi adalah penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pada saat itu rupiah didevaluasi dari 1 USD sampai 11,40 menjadi 1 USD sama dengan Rp45. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan sanering yang merupakan upaya pembatasan daya beli masyarakat dengan cara memotong nilai uang tanpa menurunkan harga komoditas di pasar. Contohnya, pemerintah Indonesia melakukan sanering dari Rp4.000 menjadi Rp400, namun harga gula tetap sebesar Rp4.000 per kilo. Dengan kata lain, hal ini membatasi kemampuan masyarakat untuk membeli suatu barang. Masa demokrasi Pancasila. Pada era ini, kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah meningkatkan cadangan wajib minimum menjadi 5% yang sebelumnya 3%. Dengan meningkatnya cadangan minimum, maka porsi tabungan yang dapat dipinjamkan ke masyarakat akan berkurang. Meningkatnya cadangan wajib minimum dapat memperlambat laju inflasi sehingga jumlah uang beredar mulai dapat berkurang. Baik dari kasus-kasus di atas, dapat dilihat bahwa kebijakan moneter dapat mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di suatu negara dan dapat menciptakan suatu keseimbangan ekonomi. Itulah pentingnya dari kebijakan moneter. Sekian dari kelompok kami, untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan selamat pagi. Udah.